Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi, maka kita mengalami transformasi menjadi manusia yang baru. Saudara, manusia yang baru adalah manusia yang rohani. Disitulah saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tidak ada tempat bagi kehidupan yang sifatnya duniawi. Meskipun itu adalah pekerjaan kita, atau pergaulan kita pada umumnya, atau cita-cita kita, atau hobi kita. Seluruhnya kita jalankan sebagai manusia rohani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan orang percaya secara lahiriah pada umumnya terlihat sama dengan orang-orang pada umumnya. Namun apakah betul kehidupan orang percaya itu persis sama dengan orang pada umumnya? Saudara, ada kalanya ada orang percaya tidak menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan orang percaya memiliki perbedaan yang hakiki dengan orang-orang pada umumnya. Saudara, sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak boleh lupa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri yang tinggal dalam kita. Dan kita harus ingat betapa dahsyat ketika Allah itu tinggal dalam hidup kita. Dan kita harus ingat juga bahwa kita hidup di tengah dunia yang masih ada pengaruh si jahat. Dan si jahat itu, saudara, selalu menjadi oposisi kepada pekerjaan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Salah satunya karena orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus memberitakan Injil. Dan saudara, menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusia. Karena itu adalah peperangan rohani. Ketika saudara merasa tidak berbeda dengan orang pada umumnya, kemungkinan saudara tidak berada di dalam garda depan pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil. Mari kita membaca Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya, lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang ini, "Siapa namamu?" Jawabannya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana dan di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya, lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau."
Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setibanya Tuhan Yesus di kota Gerasa yang berada di wilayah Gadara, ia langsung dikonfrontasi oleh si jahat yang merasuk seseorang di kota Gerasa itu. Saudara, inilah yang Tuhan katakan bahwa kedatangannya adalah kedatangan kerajaan Allah dengan kuasanya. Saudara, kisah ini memberitahukan Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang rohani dan selalu ada di dalam peperangan rohani. Dan orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa kerajaan Allah yang menang itu. Saudara, firman Tuhan berkata, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya adalah, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Saudara, Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea, masuk ke wilayah Dekapolis. Dan saudara, di sini adalah orang-orang yang non-Yahudi tinggal di sana. Dan saudara, Tuhan Yesus mendarat di kota Gerasa. Dan saudara, menarik sekali bahwa setibanya Tuhan Yesus di sana langsung dikonfrontasi oleh orang kerasukan roh jahat. Yang sebenarnya dikonfrontasi oleh roh-roh jahat itu sendiri. Saudara, konfrontasi dari roh-roh jahat itu sendiri sebetulnya roh-roh jahat itu sendiri bukannya berani kepada Yesus, tetapi mereka sedang dalam kondisi ketakutan. Karena mereka tahu, saudara, bahwa mereka pasti kalah dan mereka akan mengalami penyiksaan dan pembinasaan. Maka itulah saudara-saudara dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Saudara, wilayah Gerasa, saudara-saudara, adalah wilayah bangsa lain, saudara-saudara, di mana di sana banyak penyembahan ilah-ilah lain. Dan saudara, kepada orang yang kerasukan roh jahat ini, orang-orang di sana berusaha mengatasinya, namun mereka tidak sanggup, saudara. Tetapi saudara, Kristus, dia mengusir roh-roh jahat yang sekian banyak itu yang menyebut namanya Legion. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kuasa Yesus Kristus mengatasi segala sesuatu karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara. Sehingga saudara, tidak ada kuasa lain yang sanggup mengikat seorang manusia atau berbuat sesuatu yang dapat mengatasi anak Allah itu sendiri. Meskipun roh-roh jahat itu begitu banyak yang disebut dengan Legion, saudara, mereka harus tunduk kepada perintah Tuhan Yesus. Saudara, karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita hidup di dalam peperangan rohani. Kita bisa dikonfrontasi oleh roh-roh jahat. Mungkin dengan cara-cara yang berbeda-beda. Disitulah, saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus selalu melekat kepada Kristus. Dan saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saudara, dia memberikan kuasa kepada kita. Kuasa kerajaan Allah itu sendiri. Disitulah, saudara, kita boleh hidup berkemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan saudara, ketika kita hidup sebagai saksi Kristus, kita sedang berada di garda depan peperangan rohani itu. Karena menjadi saksi Kristus artinya kita sedang berperang melawan si jahat untuk merebut orang-orang untuk diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, hanya Kristus yang dapat melepaskan manusia dari belenggu iblis dan memberikan hidup yang sesungguhnya. Dan iblis itu hanya membinasakan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan.
Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, Yesus menunjukkan kuasa yang sangat besar, sehingga iblis tidak berdaya. Dan saudara, iblis itu akhirnya memasuki ke dalam 2.000 babi, dan babi itu terjun dan semuanya binasa. Saudara, pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan roh jahat itu, yang legion itu, yang begitu banyak masuk ke dalam 2.000 babi? Saudara, Yesus memasuki daerah yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Saudara, Tuhan Yesus ingin menyatakan, saudara, bahwa ilah-ilah itu membinasakan mereka. Kuasa-kuasa si jahat itu membinasakan mereka. Saudara, bagaimana mereka akan tahu? Saudara, yaitu dengan binasanya babi-babi itu. Saudara, bagi mereka, babi-babi itu lebih berharga daripada seorang yang kerasukan setan. Dan sekarang Tuhan Yesus memberitahukan, seluruh barang-barang yang engkau hargai, yang sangat berharga bagimu, itu akan binasa. Itu akan sia-sia jikalau engkau tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, Yesus menyatakan kepada orang-orang di Gerasa atau di provinsi Gadara, saudara, bahwa menyembah ilah-ilah itu akan membinasakan engkau. Bahkan seluruh apapun yang berharga dalam hidupmu, semuanya akan binasa. Saudara, ketika orang Gerasa tahu mereka rugi, saudara, mereka mengusir Yesus. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang telah dilepaskan dari kuasa si jahat, supaya dia pulang ke kampungnya, ceritakan apa yang terjadi. Saudara, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan seperti ini? Karena ini ada wilayah yang bukan orang-orang Yahudi, yang punya pengharapan akan kedatangan Mesias, yang kadang ada kalanya mereka mempunyai perspektif yang salah. Tetapi kepada orang-orang non-Yahudi, saudara, mereka perlu mendengar berita Injil. Berita kerajaan Allah sudah datang. Berita tentang Yesus Kristus anak Allah itu. Oleh karena itu, saudara, orang yang dilepaskan ini, Tuhan Yesus perintahkan, jangan ikut dia kembali ke Israel, tapi beritakan kabar baik kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis hanya membinasakan manusia, tetapi hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan hidup itu dan kelepasan itu. Bagaimanapun mustahilnya, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biar Tuhan memberkati firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.